Haleluya, haleluya. Cara Tuhan tidak sama seperti cara manusia. Atau cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak sama seperti manusia mengasihi Tuhan. Terkadang kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dia mengizinkan ujian, pergumulan, tantangan-tantangan, masa-masa sulit yang berat. Yang membuat kita tidak kuat, tidak mampu, mengalami jalan buntu, saudara. Dibawa Tuhan kepada zona yang kita tidak mampu menghadapi secara manusia. Pengalaman kita, bahkan materi kita punya semuanya. Kita punya jabatan, tetapi tidak memberikan jawaban, tidak memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita masuk kepada padang gurun. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan mengasihi kita tidak sama seperti manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, membuat kita tidak mampu, membuat kita lemah, tidak berdaya. Tuhan, Paulus berkata bahwa tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, itu masalah yang berat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam masa-masa yang sulit, pergumulan-pergumulan yang berat, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Karena cara Tuhan membawa kita kepada rancangan Tuhan. Cara Tuhan membawa kepada kerinduan Allah, bukan keinginan manusia. Rancangan manusia sia-sia belaka, tetapi rancangan Allah adalah damai sejahtera, membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Cara Tuhan mengasihi kita adalah mengizinkan ujian-ujian pergumulan yang kita tidak mampu menghadapi. Kita tidak kuat menghadapi situasi badai ini, saudara. Dengan apa yang ada pada kita. Nah, disitulah cara Tuhan mendidik kita, membawa kita kepada kerinduan Allah, kepada keinginan Tuhan. Dengan apa? Dengan masa-masa yang sukar. Kita tidak mampu. Kemampuan kita, kepandaian kita, pengalaman kita, orang-orang di sekitar kita tidak mampu menolong kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, ini cara Tuhan. Inilah cara Tuhan mengasihi kita. Agar supaya apa? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang dulunya kita sombong, yang dulunya karakter kita, karena kita punya semuanya, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati bagi orang lain. Seolah-olah kita adalah superhero, kita punya semuanya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, nah Tuhan izinkan ini terjadi, atau cara Tuhan mencintai, mengasihi kita, Dia membawa kita kepada ujian-ujian seperti yang kita alami. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti Tuhan marah dengan kita. Tetapi justru Dia akan membawa kita kepada rancangannya yang luar biasa. Yaitu apa? Mengikis semua apa yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Mengikis semua apa yang Tuhan tidak rindukan dalam hidup kita. Karena apa? Karakter hidup kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, lebih daripada itu, Tuhan akan membawa kita kepada jalan atau rancangannya, yaitu diberkati dengan cara Tuhan. Bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Anda sedang mengalami masa-masa sukar, ujian-ujian, pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup Anda sudah tidak kuat, Anda tidak mampu, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, engkau masuk kepada padang gurun, tidak berdaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan sedang mencintai kita. Dia membawa kita kepada kerinduannya, kepada keinginannya, agar supaya kita diberkati dengan cara Tuhan. Kita diselamatkan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang engkau harus lakukan adalah berdoa, mengucap syukur, agar supaya Tuhan mampukan engkau melewati setiap lembah kekelaman, badai dan ujian yang sedang terjadi dalam hidup kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.